Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan saya Dwi Meilani Permata Putri dari Program Studi Agribisnis Peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang akan menjelaskan terkait ketahanan nasional dan upaya bela negara dalam lingkup agribisnis. Secara fundamental, ketahanan pada suatu bangsa diwujudkan guna untuk menjamin dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, mampu menghadapi ancaman dan tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta mengupayakan sumber dayanya untuk melangsungkan kehidupan suatu bangsa. Konsepsi pada ketahanan di suatu bangsa dapat dirumuskan dalam istilah ketahanan nasional atau National Resilience dan bisa disingkat sebagai TANNAS. Ketahanan nasional terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ketahanan dan yang kedua adalah nasional. Secara etimologis, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, gigih, kuat, mampu menguasai diri dan tidak mengenal menyerah. Hal ini berarti mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, guna memenuhi kelangsungan hidup pada suatu bangsa. Di sisi lain, nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa dalam pengertian politik, yaitu perkumpulan orang-orang dalam suatu negara. Ketahanan nasional mempunyai beberapa dimensi, di antaranya yaitu ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, dan ketahanan ideologi. Istilah bela negara dapat ditemukan dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dilihat adanya konsekuensi dari setiap warga negara untuk berhak dan wajib ikut serta dalam menentukan kebijakan dari upaya pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula dalam aktivitas bela negara. Selain itu, warga negara dapat turut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, calon sarjana profesional, teknisi maupun pihak dalam bidang agribisnis harus mampu memaksimalkan upaya pembelaan negara dalam lingkup agribisnis sehingga mampu menghadapi suatu ancaman dan tantangan yang akan terjadi di masa saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Bela negara sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik dapat diwujudkan dalam persenjataan atau tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia, sedangkan bela negara secara non-fisik dapat diwujudkan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian terhadap profesi masing-masing. Ketahanan nasional dalam bidang agribisnis termasuk dalam ketahanan nasional yang diwujudkan dengan upaya bela negara secara non-fisik, sehingga upaya bela negara tersebut dapat memaksimalkan dalam aspek ketahanan ekonomi di negara Indonesia. Ketahanan ekonomi dalam suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu efisiensi pengelolaan, sumber daya manusia, lokasi strategis, sumber daya alam darat atau laut, APBN atau perpajakan, stabilitas sospol, dan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kita sebagai pihak
atau warga negara dalam bidang agribisnis harus mampu memaksimalkan upaya bela negara sehingga ketahanan ekonomi dari negara Indonesia mampu terwujud dan terjamin untuk kelangsungan masa hidup yang akan mendatang. Berikut merupakan upaya bela negara secara non-fisik dalam kegiatan agribisnis. Let's go! Kegiatan ini adalah kegiatan magang praktikum di tempat pemeliharaan ayam broiler dengan sistem open house. Upaya bela negara secara non-fisik pada kegiatan ini diwujudkan dengan berusaha melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan ayam broiler sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta mempunyai mindset bisnis dengan memberikan hasil yang berkualitas. Selanjutnya yaitu kegiatan magang praktikum di rumah pemotongan ayam atau RPA. Upaya pembelaan negara pada kegiatan ini yaitu diwujudkan dengan berusaha memaksimalkan seluruh kegiatan proses pemotongan ayam sesuai dengan standar kinerja kompetensi nasional Indonesia sehingga dihasilkan karkas ayam dengan kualitas mutu yang baik. Dalam kegiatan magang ini, mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan praktik pemotongan ayam sehingga mempunyai kesiapan untuk menjadi job creator di masa yang akan mendatang. Kegiatan selanjutnya adalah budidaya pemeliharaan burung puyuh. Upaya pembelaan negara pada pemeliharaan ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk mengurangi keresahan masyarakat akibat timbulnya bau yang tidak sedap dari pemeliharaan burung puyuh ini, sehingga hal yang diperhatikan tersebut mampu menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Pelaksanaan kegiatan pada pemeliharaan burung puyuh ini yaitu dilakukan dengan berusaha melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memprioritaskan hasil telur yang maksimal serta dengan kualitas yang baik. Usaha budidaya burung puyuh ini dapat menjadi supplier dari penyediaan telur puyuh sebagai sumber protein hewani dari masyarakat sekitar. Kegiatan selanjutnya yaitu persiapan wawancara terhadap peternak budidaya ayam broiler dengan sistem closed house terkait dengan demokrasi dan hak sebagai warga negara. Upaya bela negara pada kegiatan ini yaitu bisa berdiskusi secara langsung kepada peternak terkait dengan hak-haknya sebagai warga negara. Berikut merupakan kegiatan observasi terhadap mesin telur tetas dalam budidaya pemeliharaan unggas bebek. Kegiatan selanjutnya yaitu dalam bidang pertanian yang dilaksanakan oleh petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia dan berkaitan dengan ketahanan pangan serta ketahanan ekonomi. Sekian penjelasan terkait ketahanan nasional dan bela negara dalam kegiatan agribisnis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.